Pas mau ngelewatin kuburan itu, bang, kok ada bau ubi ya, ubi bakar. Coba deh cium katanya, bau ubi bakar bukan? Dicium lah di situ kan, sambil ngeliatin sana sini gitu kan, kanan kiri gitu. Takutnya ada lagi gitu. Pas selang jalan sedikit, teman saya langsung dari yang di depan itu langsung ke belakang. Saya kaget, kenapa? Tadi ya, lihat deh tuh di atas makam gitu. Apaan? Itu ada pocong lagi duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel yang terkece, terbadai, dan terinternasional. Ada lagi tambahan. Apa? Teruye. Pasti luar biasa. Kali ini Baraya Alam perdana kedatangan narasumber dari lumayan jauh ya. Jauh. Gimana? Ditumpung apa nyampe? Jauh, lebih dari Mesir. Luar biasa. Beliau ini akan sedikit bercerita tentang pengalamannya Waktu sekolah. waktu sekolah. Mungkin kenalan dulu bang. Oke, siap. Langsung nih. Ya langsung aja. Oke, nama saya Wawan. Mau promosi dulu bang? Boleh. Boleh, promosi boleh. Bila ada yang mau butuh servis laptop, PC, ganti LCD, bolehlah saya panggil. Nanti saya nomornya saya taruh di deskripsi Di bawah. Ya. Bawah ini. Bawah ini. Oke, lanjut aja langsung ke cerita. Waktu itu zamannya sekolah kelas 3 SMA. Pas mau kelulusan, mau ngadain acara ngeband. Band. Anak band berarti. Anak band, alhamdulillah lah. Masih ada kemampuan untuk megang alat-alat musik. Habis itu sekolah itu mau ngerencanain ada band malamnya pas kelulusan sudah. Nah, dari situ saya malamnya mau ada rencana latihan band di daerah kampung sebelah lah. Nah, dari situ saya ngerencanain sama teman-teman saya, nanti malam kita konsep sekalian kita ngeband. Pas kebetulan pas malamnya pas kumpul, kendaraan kita cuma ada satu, sedangkan orangnya itu ada 5 orang. Belangsak amat. Pas belangsak-belangsaknya sekolah. Ada temen kan bawa motor satu, yang lainnya nggak ada, lagi pada dipakai. Nah, dari situ kan besoknya itu udah mau siap buat tampil band. Otomatis kita nggak ada pilihan, langsung aja gitu kan, kita ke studio. Sebagian di Jalan motor, kaki. sebagian jalan kaki, ya lumayan jauh juga kan. Soalnya di kampung sebelah studionya. Nah, habis itu pas perjalanan yang 2 orang itu di motor, sisanya yang 3 orang jalan sambil nunggu jemputan. Itu kejadian jam berapa? Itu kejadiannya sekitar jam setengah 11. Nah, 11 malam. Ya, jam setengah 11 malam. Pas kesananya itu ke tempat studionya itu ya biasa-biasa aja sih, normal, masih sore kan, sekitaran jam 9-an lah dari sana. Ya lumayan juga sih kalau misalkan jalan sekitar 1 jaman lah gitu. Udah kayak gitu ya normal-normal aja sih. Pas berangkat ke sananya nggak ada apa-apa. Nah, dari pas pulangnya sekitaran jam setengah 11 lewat lah. Daerah itu kan pesawahan, ngelewatin pesawahan, belum banyak rumah kayak nggak sekarang gitu kan. Nah, dari situ
seperti biasa, yang berdua itu di motor duluan, sisanya bertiga jalan. Jalannya juga masih belum bagus kayak yang sekarang lah gitu, masih batu. Masih banyak lumpurnya. Nah dari situ saya jalan bertiga ngelewatin pesawahan. Pas di tengah-tengah sawah, persawahan, banyak-banyak pohon lah kan, namanya sawah. Itu pas berangkatnya. Iya pas, enggak pas pulangnya. Oh, pas pulang. Pas pulangnya, kalau misalnya berangkatnya itu nggak ada apa-apa, soalnya rame. Pas pulangnya itu sepi, jalurnya emang lumayan sepi sih kalau misalnya udah ngelewatin jam 10-an lah. Nah dari situ pas saya jalan bertiga, tiba-tiba pas tengah sawah itu ada ibu-ibu gendong anak. Gendong bayi. Ya, gendong bayi, dia di pinggir jalan bang, pinggir jalan. Ya saya sih mikirnya itu ibu-ibu mau kemana gitu kan, tapi sedikit mikir sih, masa sih jam segini ada ibu-ibu bawa anak gitu kan. Nah dari situ emang ada sedikit curiga, takut lah gitu kan. Pas ketemu, pas papasan sama dia nanya, Jang, kalau misalnya bahasa Sundanya ya, Jang, ningali anak ibu tuh. Kata saya sama teman-teman, anak ibu yang mana? Yang kecil katanya, botak. Di situ nggak lihat kan, nggak lihat, maksudnya anak kecilnya gitu kan, sama-sama lihat lah. Pada ngejawab lah, enggak bu, emang kemana? Tadi dia kesini katanya, apa sih, ngedulin ibu jalan. Nggak ada bu. Nah dari situ udahlah gitu kan, kita langsung lah pamit gitu kan, lewat. Nggak berpikiran macam-macam. Ya nggak berpikiran macam-macam lah, tapi curiga sih ada gitu kan, rasa takut ada gitu malam-malam. Tapi ya biarin lah gitu kan, biasa aja. Nah dari situ nggak jauh dari situ tuh si ibu-ibunya itu manggil, Wan. Itu nama manggilnya cuma saya doang, Wan gitu kan. Pas saya tengok nggak ada orang. Nah dari situ langsung dah teman-teman, wah apa nih, siapa tahu itu hantu gitu kan. Nah dari situ udahlah jadi panik kan, yang tadinya ada di belakang satu orang langsung ada di depan gitu kan, buru-buru. Ya dari situ panik, lari lah, sedikit lari gitu kan, biar emang apa sih, nyari cahaya, agak cahaya lah gitu, agak ada cahaya gitu kan, soalnya di situ gelap banget. Sampai jalan aja nggak kelihatan gitu kan. Pas saya lari, nggak jauh dari si ibu-ibu itu ada anak kecil lewat, kepalanya botak gitu kan. Langsung di situ tuh langsung wah udah curiga nih, pasti hantu gitu kan, soalnya tadi si ibu-ibu nyariin anaknya botak. Beneran saya pas mau lari, anak-anak itu melintas ngelewatin di depan saya, langsung dia masuk ke kebun lah gitu. Pas dari situ ya udah langsung panik, yang tadinya dia jalannya aja pelan-pelan, wah jadi pada ngebut lah gitu. Dari situ langsung lari lah gitu kan, panik, takut gitu kan, ya namanya orang biasa lah gitu kan. Kalau misalnya ketemu kayak Manusiawi. gitu, manusiawi lah ya, kalau kayak gitu kan takut lah, merasa takut juga. Pas lari, nah di sebelahnya teman saya itu yang di belakang, saya ngelihat dia itu kayak yang apa ya, kayak yang di apa sih, dipegangin itu sama orang gede hitam gitu kan. Jadi jalannya itu kayak setengah melayang tapi agak sedikit napak, tapi nggak ini sih, maksudnya nggak ya, nggak jalan gitulah. Langsung lah dari situ kan langsung panik lah, pada lari kemana gitu kan, sendal kemana, orangnya kemana gitu kan larinya. Cerupukan. Iya, bukan sawah. Habis itu adalah pemukiman, ngelewatin apa sih, kampung lah gitu kan. Ketemu kampung, udah sedikit aman lah, walaupun ngos-ngosan gitu kan, lari-larian. Pas ngelewatin pemakaman, nah di situ melewat makam juga. Iya, ngelewatin pemakaman juga, di pinggirnya itu ada pemakaman. Nggak tahu di situ emang katanya sih pas siangnya itu ada yang meninggal gitu kan di situ. Katanya gitu, emang
ada sih makam baru di situ. Pas saya ngelewatin, teman saya yang tadinya di belakang jadi duluan, tiba-tiba dia berhenti pas mau ngelewatin kuburan itu. Bang, kok ada bau ubi ya, ubi bakar, coba deh cium katanya. Bau ubi bakar bukan? Dicium lah di situ kan, sambil ngeliatin sana sini gitu kan, kanan kiri gitu, takutnya ada lagi gitu. Pas selang jalan sedikit, teman saya langsung dari yang di depan itu langsung ke belakang. Saya kaget gitu. Kenapa? Tadi ya, lihat deh tuh di atas makam gitu. Apaan? Itu ada pocong lagi duduk lagi. Pas saya lihat emang iya, dia cuma ngebelakangin kita. Dia ngadep ke arah selatan ya, sana ya, ke arah selatan. Pas ngelewatin itu, jadi bau ubinya itu udah nggak ada lagi, tapi jadi bau apa ya, bau bunga lah, bunga melati. Dari situ udah langsung panik lagi, lari lagi dari situ kan. Ketemulah sama bapak-bapak, pas kebenaran ada yang ronda. Kata bapak-bapak, pada kenapa nih lari-lari gitu kan? Saya ketemu sama pocong katanya di kuburan katanya. Kuburan mana? Itu tuh yang di belakang katanya. Oh tadi ada yang meninggal katanya. Waktu siang katanya baru dikuburin, orang Jakarta katanya. Kuburnya di situ. Ya udah langsung sedikit cerita tuh sama bapak-bapak, katanya iya ada yang meninggal. Udahlah kita langsung balik pulang. Langsung lah pulang gitu kan. Nggak lama pas mau nyampe rumah adalah yang ngejemput, yang tadi nganterin satu orang dijemput lagi lah. Sedikit langsung berempat tuh, satu motor itu langsung berempat. Nyampe rumah langsung kan pada capek lah gitu, langsung tiduran. Nah dari situ kejadian lagi bang, teman saya pas lagi mau tidur itu kakinya agak diseret, ada yang nyeret. Kalau misal saya sih emang tidurnya kan ngebelakangin, ada lagi teman tengah-tengah itu, samping dia itu ngelihat ke arah dia tidurnya. Jadi si kakinya itu diangkat terus digusur. Dia emang sadar cuman nggak bisa ngomong. Saya juga mau nolongin kayak yang berat banget itu badan gitu kan pas ngelihatnya. Pas itu nggak lama ada teman saya yang tadi bawa motor, dia kan balik dulu tuh nganterin motor, dia pulang lah gitu kan, nganterin motor, dia balik lagi tuh ke tempat saya gitu kan, tempat nginap. Udah kayak gitu dia nyamperin, kenapa gitu kan. Enggak sih, namanya kan Rio ya, teman saya itu yang diangkat kakinya digusur. Katanya itu si Rio kenapa, itu dia lagi tidur ada yang narik gitu kan. Langsunglah di situ teman saya langsung nanya ke si Rio, kenapa yo? Nggak tahu, badan saya berat katanya gitu. Pas tadi mau tidur ada sekelebat putih katanya gitu kan, cuman di pojokan katanya. Diem. Pas saya mau tidur tiba-tiba dia nyamperin gitu kan, langsung ngangkat kaki saya langsung digusur gitu kan. Tapi nggak kenapa-napa gitu. Enggak bang. Ya udahlah di situ baca-baca doa lah sebelum tidur gitu kan. Nah pas saya tidur, saya mimpinya itu ada ceweknya itu pakai kebaya apa ya, kebaya lama lah gitu kan, kayak yang zaman tempo dulu lah 90-an gitu kan. Pakai sarung, pakai belang apa sih yang bundel-bundel itu, konde ya, konde. Pas di situ saya mimpinya itu dia manggil saya, terus saya samperin lah di dalam impian itu. Tapi yang saya kaget sama anehnya, si mukanya itu sama kayak saya, tapi kayak gimana ya, kayak bercermin gitu.
Nah dari situ katanya gitu kan, dalam impian itu katanya dia waktu dulu dia sempat nyeritain katanya gitu, saya pernah apa sih, waktu zaman pacaran saya disangkanya jinah, padahal saya cuman nongkrong doang. Adalah yang apa sih katanya warga yang digerebek gitu. ya digerebek sambil mitah gitu. Nah dari situ si cowoknya sama si ceweknya itu di inilah di apa Diarak sih gitu. ya diarak, di hampir disiksa lah gitu. Si cowoknya emang kabur katanya, si ceweknya itu nggak kabur, cuman di apa sih diancam lah pada dipegangin gitu kan, karena di apa sih disangkanya lagi jinah lah gitu, sampai dia meninggal katanya di situ. Kuburannya juga nggak jauh dari situ gitu kan. Pas kita waktu itu ngelewatin perkebunan itu, dia itu ngikutin, ternyata dia ngikutin pengen ngomong lah gitu, pengen disempurnain katanya. Dia juga nunjukin kuburannya di daerah situ katanya, minta disempurnain lah, minta didoain gitu. Nah dari situ nggak selang esoknya harinya teman saya yang diimpiin sama dia tuh, ternyata dia selain ngikutin, dia juga suka sama teman saya namanya Ari. Dia juga suka sama teman saya, cuman dia nggak bisa masukin ke sembarangan orang, nggak bisa. Cuman yang dia benar-benar bisa lah gitu buat masukin ke raga orang itu gitu kan. Ya dia apa sih, datang lagi lah ke impian teman saya gitu. Katanya dia suka, pengen teman saya tuh pengen ikutlah sama dia, disuruh ikut katanya gitu. Terus di situ dia nyeritain namanya si cewek itu Neng, namanya Neng katanya. Dia udah hampir berapa lama ya meninggalnya, pokoknya udah lama lah gitu kan. Sebelum rumah itu banyak itu hutan bang, hutan. Disitulah dia meninggalnya katanya, sudah lama juga. Dari situ, dari impiannya itu si teman sayanya itu ngasih apa sih, buat yang warna yang kotak itu kayak anu apa sih, Serbet. ya kayak model serbet lah gitu kan, buat buat ngipin keringat, buat ngelap keringat. Dikasih lah sama dia pas Sapu tangan. sapu tangan. Pas kebenaran, pas dia kasih itu paginya dia nyari emang itu ya, dalam impian dia ngasih iya sapu tangan. ya sapu tangan ke si Terus cewek begitu itu. Paginya dia bangun, biasa kan kalau misalkan mau kemana-mana dia pasti bawa sapu tangan itu gitu kan, buat ngelap keringat. Ternyata dia nggak ada sapu tangannya, sedangkan semalamnya itu di tasnya dia ditaruhnya, langsung nggak ada lah kata dia gitu kan. Nah, dari situ kan dia punya cewek ya, punya pacar. Nah, kebetulan si pacarnya itu pas kita mau ngadain acara kumpul-kumpul buat konsep lagi lah gitu kan, pas sebelum ke hari haknya acara di sekolah gitu kan, setelah. Nah kebetulan si ceweknya itu ikut, diajakin ikut tuh, mau nongkrong sambil main gitar konsep lah gitu kan, buat persiapan. Si ceweknya itu kebetulan lagi head, si hantunya itu, si Nenya itu masuk lagi lah Ke si cewek itu. pas kebenaran itu hari Kamis sore, pas mau maghrib gitu. Pas mau maghrib kita emang kondisinya hujan sih, hujan gerimis kayak gitu, pas hujan gede terus gerimis lah. Langsung lah di situ tiba-tiba si ceweknya itu melotot nggak sadar lah gitu kan. Si cowoknya juga hampir panik lah gitu kan, kenapa tiba-tiba bengong gitu kan sambil melotot gitu kan. Udah dari situ
langsung lah dia apa sih, baca ayat-ayat suci lah gitu kan, baca-baca Al-Quran sebisa dia gitu kan. Saya juga di situ ikut baca doa juga gitu kan, teman-teman juga gitu kan yang pada nongkrong. Dah dari situ tiba-tiba dia manggil nama si cowoknya, Ari, iya neng, Ari iya neng gitu kan. Kata si cowoknya itu, kenapa kamu datang lagi gitu kan, kemarin kan udah saya kasih tadi ya, kalau misalnya suruh ikut saya nggak mau ikut, emang belum waktunya gitu kan, sedangkan saya juga punya calon lah gitu. Nah dari situ, nggak mau, saya pengen sama kamu, iya neng hayu milu, kalau misalkan bahasa Sundanya kayak gitu kan. Nah dari situ langsung lah nggak mau keluar, dia juga, dia malah marah-marah gitu kan. Nah teman saya inisiatif, ya udahlah kita bawa aja ke orang pinter gitu kan. Nah pas mau dibawa ke orang pinter, otomatis kan dia dibonceng tuh si ceweknya, si cowoknya bawa motor, si ceweknya dibonceng, ada yang megangin lagi tuh cowoknya belakang, teman saya juga. Pas dipegang itu tiba-tiba badannya dia itu kayak yang kestrum, si teman sayanya itu. Pas udah kayak kestrum, motor otomatis langsung oleng, jatuh lah gitu kan. Jatuh, si ceweknya itu masih tetap kesurupan gitu, ini neng gitu kan, hayu orang wih milu gitu kan. Dari situ udah langsung kita bopong gitu kan, emang nggak begitu jauh sih ke tempat kita nongkrong gitu kan, begitu jauh, langsunglah ketemu sama orang pintarnya. Nah dari situ diobatin lah sama orang pintar. Kenapa ini kejadiannya di mana gitu, katanya di tempat nongkrong gitu kan, pinggir jalan lah, tempat-tempat kita biasa nongkrong gitu kan, ngopi. Nah dari situ terus si yang kesurupannya itu, yang pacarnya itu bilang, katanya embung nih keluarkeun, hayang si anak hayang milu gitu kan, hayu milu gitu kan. Nah udah dari situ udahlah langsung diobatin kan sama orang pinternya, langsung diapain gitulah pokoknya dikeluarin lah gitu, dikeluarinnya juga sampai dipaksa lah. Nah udah diobatin, sembuh lah gitu, udah sadar lagi. Nggak lama langsung lah langsung bawa pulang. Pas kebetulan pas mau pulangnya itu azan maghrib, dia cuma masih head gitu kan, kita kepaksa lah gitu kan, daripada kemalaman, lagian kan ke rumahnya itu gelap juga, jalannya rusak gitu kan, di beda desa lah gitu, desa sebelah. Pas mau dibawa, si ceweknya itu kesurupan lagi tengah-tengah jalan, tengah-tengah sawah lah. Dia kesurupan lagi katanya, embung ditinggalin ku aa, ini kayak milu, ayo sebenarnya orang wih gitu kan. Nah dari situ langsung lah panik lagi tuh, saya nganterin itu 2 motor, yang satu saya bawa motor sendiri, yang satu lagi cowoknya, ceweknya sama teman saya, bertiga tuh dianterin lagi lah ke rumahnya. Nah pas tengah-tengah jalan itu dia kesurupan lagi, bilang kayak gitu lagi, ayo neng hai ngiring sana, ayo milu. Nah dari situ langsung lah kita panik lagi tuh, udah di tengah sawah, hujan lagi kan, jalannya rusak, langsung lah dibopong lagi tuh. Kebetulan ada ibu-ibu habis pulang dari mana entahlah gitu kan, pakai mukena kayaknya sih, habis sholat di musola kayaknya. Langsung lah ibu-ibu itu, kenapa kesurupan bu, udah bawa aja yuk ke rumah ibu. Dibawalah ke rumah si ibu itu, katanya emang iya saha, langsung nanya kan ke ceweknya itu yang kesurupannya, iya neng di mana, nggak mau jawab tuh dari mana-mananya gitu, iya neng ayo ngiring ilu gitu kan. Nah dari situ langsunglah diobatin lagi sama si ibu sebisa mungkin lah gitu kan, sampai benar-benar keluarlah si jinnya itu. Dari situ alhamdulillah sembuh lagi lah, langsung kita buru-buru bawa pulang ke rumah si ceweknya gitu kan, sambil kita jelasin juga tadi kejadiannya sama orang tuanya gitu kan. Sampai badannya juga, baju sama badan juga pada lecet lah gara-gara jatuh sampai 2 kali gitu kan si ceweknya itu. Langsung udah ditanya sama orang tuanya, kenapa si neng gitu kan, katanya kesurupan.
lagian mau maghrib pada nongkrong gitu kan. Langsunglah pada minta maaf di situ kan, ya bu maaf soalnya tadi tanggung katanya gitu kan, pas kebenaran mau pulang si Neng malah kesurupan katanya gitu. Dari situ udahlah stabil diistirahatin, saya pulang lah sama teman saya berdua tuh satu motor, yang cowoknya itu jagain si ceweknya di rumah ceweknya. Saya pulang nggak ada apa-apa sih kalau misalnya pulang mah. Pas malamnya itu si Arinya itu nelpon katanya, bisa nggak kesini lagi gitu kan. Kenapa? Ini jadi kayak cewek gue jadi kayak yang linglung katanya gitu, tapi nggak kesurupan, cuman dia banyak bengong katanya. Kenapa nih? Nah dari situ ya udahlah kita samperin aja gitu kan ke tempat si ceweknya itu, ke teman saya gitu kan. Dia nyuruh ke saya ke sana gitu kan buat nemenin dia. Nah, pas saya nyamperin, kenapa Ri? Iya nih, tiba-tiba dia langsung jadi bengong gitu kan. Kesurupan sih enggak gitu kan, cuman dia bengong aja kayak gitu. Habis dari situ kita inisiatif lah, ya udahlah kita nyari orang pintar lagi gitu kan buat nyetabilin lagi. Kemungkinan ini belum semuanya lah gitu kan, semuanya bersih gitu kan badannya, masih ada yang nempel kemungkinan gitu kan. Nah dari situ adalah dikasih unjuk lah sama warga di situ, ada tuh orang pintar katanya Pak Haji di kampung seberang katanya. Dibawalah sama keluarganya juga gitu kan, dibawa. Ternyata emang kata si Pak Hajinya itu emang ini benar-benar maksa pengen ke si cowoknya gitu kan, pengen dibawalah si ininya si apa sih teman sayanya gitu. Dari situ Pak Hajinya bilang katanya, udah mulai besok katanya saya kasih air buat diguyur katanya. Saya Pak Haji juga udah tahu bahwa di situ ada kuburannya gitu loh. Pas kemarin kebenaran dia langsung kesurupan itu ngikutin sampai rumah gitu kan. Dia juga pengen sekalian dianterin, ayo udah langsung dianterin lah gitu kan. Nah pas besoknya si Nengnya itu di apa sih masih berat kan, masih disitulah gitu kan, cuman dia nggak masuk ke raganya si ceweknya lagi gitu kan, udah dikasih jampe-jampe lah gitu kan sama Pak Hajinya, dibentengin. Dari situ besoknya si Pak Hajinya itu nyuruh buat banjurin air aqua di botol itu ke tempat makamnya kata dia gitu. Pak Haji juga udah tahu makamnya di sebelah mana-mananya gitu kan. Sama Pak Haji lah, ayo katanya langsung aja kita ke makamnya sekalian kita doain gitu kan, supaya dia tenang. Nah langsunglah kita bareng-bareng ke sana. Nah dari situ dia minta kata Pak Hajinya ya gitu kan, katanya minta disempurnain, minta didoain, sama minta dipindahin kata dia gitu. Soalnya di situ sampai nggak kelihatan sih makamnya, cuman ada apa sih, ada tanda batunya aja, batunya juga nggak bener-bener nggak kelihatan gitu kan, cuman sedikit lah gitu ujungnya doang gitu. Nah dari situ langsunglah kita doain, masih dikembangin si kuburannya itu. Kalau misalkan proses ininya belum ini sih, belum, maksudnya belum sampai dipindahin lah, kita cuma bisa doain doang gitu kan. Habis itu udahlah si ceweknya juga udah agak mendingan gitu kan, udah sehat lagi. Si cowoknya juga ya alhamdulillah gitu kan, nggak terlalu banyak dipikirin gitu kan, langsung ya biasa-biasa aja lah. Jadi pas dari situ emang udah normal, udah nggak ada lagi. Cuman ada satu sih, itu kan kata Pak Haji, biarinlah saya yang ngurus pemakamannya. Kalau misalnya masalah pindahin kemungkinan ya paling dipindahinnya secara goib katanya gitu kan, dipindahin ke entah kemana lah, pokoknya ke tempat yang nyaman enak kata dia gitu. Kalau misalkan yang si Nengnya itu udahlah kita doain aja semoga dia tenang gitu kan, jangan ganggu lagi gitu. Udahlah di sampai situ
kita udah biasa lagi. Acara pas ngebandnya juga ya lumayan lancar lah gitu kan, walaupun emang lagi pas bener-bener musim hujan bang gitu kan. Ya alhamdulillah lah, sampai malam juga, dari pagi sampai malam itu acara alhamdulillah lancar. Nah kemungkinan ya dari situ ada hikmahnya juga lah gitu kan, ada hikmahnya, ada pelajarannya gitu. Ya intinya sih seperti itu aja cerita dari saya bang. Segitu aja. Tapi segitu aja. sebelum diakhiri, boleh nanya-nanya dulu bang. Boleh nanya apa? Bisa gambarin sosok ibu-ibu yang pertama lo lihat ya bang? Sosoknya itu kayak gimana bang? Kalau misalkan di apa sih, Sama bocah-bocahnya itu bang? kalau misalkan ibu-ibunya itu saya sih nggak benar-benar ngeliat banget gitu kan, cuman emang jaraknya itu sekitaran, dia di pinggir-pinggir jalan bang gitu kan. Sosoknya itu, ibu-ibunya itu apa sih, rambutnya itu emang kayak dikasih tiung, cuman nggak rapi gitu loh. Namanya ibu-ibu udah punya anak kan kadang-kadang nggak bener-bener rapi lah gitu, cuman di ituin doang, dikepalain doang lah, asal nempel gitu kan. Terus dia pakai dasternya itu kayak apa ya, batik hijau tapi udah bener-bener bolong, agak kucel gitu. Kalau misalkan dia gendong bayinya nggak kelihatan, soalnya kan pakai apa sih, sarung gitu kan, si bayinya itu di dalam gitu kan, dalam sarung, nggak begitu kelihatan. Terus sama sosok anak kecilnya itu Yang botak ya? yang botak itu ya, kalau misalkan apa sih, apa ya, pembahasan yang sekarang mah kan gitu, 7 lah berarti gitu bang. Sosoknya. Matanya pas kelopaknya itu hitam gitu, putih, cuman nggak begitu benar-benar jelas gitu loh, kayak apa sih, kayak model asap, tapi sosoknya itu benar-benar agak jelas gitu loh, pakai apa sih, kain putih kolornya itu kan. Nah dari situ sih cuman itu doang gitu yang saya lihat gitu kan. Udah itu ini sih. yang sosok si Eneng ini dari mana bang ikutinnya? Dari kuburan, waktu dari kuburan? Kayak enggak, yang misalkan di kuburan sih enggak, dia pas di mana, pertengahan pas udah ketemu ibu-ibu. Jadi itu maksudnya ngelewatin hutan apa gimana tuh? Jadi si jalannya itu pinggir-pinggirnya itu kebun bang. Jadi mungkin makamnya itu dia tuh di kebun. Waktu itu kan dia pernah cerita katanya di situ sebelum banyak rumah sama kebun itu, di situ hutan bang. Jadi pohon-pohon besar lah gitu. Emang pas zamannya dia jalan udah ada, cuman nggak begitu bagus sama yang sekarang lah gitu kan. Itu doang sih bang. Oke. Lumayan seru luar biasa. Ya mudah-mudahan. Jadi hikmahna ulah ulin ti penting benernya. Ya. Jangan main-main malam-malam lah. Ya, jangan main terlalu malam lah. Tapi kalau sekarang aman aja sih bang, main malam. Iya sih. Sekarang udah kota. Iya udah. Dulu mah kampung abang berarti kampung banget ya. Iya. Udah kampung pedalaman lah intinya. Kalau misalnya bahasa Sundanya lembur-buuk. Buuk doang atau mah. Baik, paling segitu aja seluruh cerita dari narasumber kami, Abang Wawan. Sekali lagi kalau misalkan sobat Baraya ada yang mau betulin PC, servis laptop, atau nyari suku cadang laptop, spare partnya, nanti hubungin beliau aja. Insya Allah mungkin komplit ya. Iya. Ada. Atau Allah. Mungkin laptopnya juga ada kali ya bang? Ada. Kita juga jual laptop juga, cuman second, tapi second juga ya dijamin lah. Gitu. Bermutu ya. Bermutu. Nanti mungkin saya taruh lagi linknya ya. Bukan link. WhatsAppnya ya. Oke. Segitu saja cerita dari beliau. Kalau saya nggak bercerita, cuma jadi host aja. Iya. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata
atau salah peribahasa. Pokoknya banyak-banyak terima kasih, Ya. banyak-banyak minta maaf lah dari segala kekurangan kami, karena peralatan pun terbatas bang kita ini. Terus apalagi ya, segitu aja paling ya. Ya intinya minta doanya aja supaya bara ayah alam makin maju, makin amin, sukses, amin ya Allah, amin. ya makin banyak subscribernya ya, Amin 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 ya. banyak pendukungnya juga. Jadi kalau misalkan udah agak membaik, agak sukses, Wah, ya peralatan juga pasti mumpuni lah. ya memadai lah gitu kan. Ya, sekian dari kami Baraya Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap, di subscribe, di like, di komen, yang di share nya. Amin.